Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ja'ala kitabahu hudaw wa rahmatan li ahlil iman wa hujjatun li ahlil isyan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ar-rahmatul muhda wa ni'matul musda wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti mau'izatun. Pemirsa Elsita TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam acara Risatul Iman, hasil kerjasama TV Elsita dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi. Saya Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Bekasi dengan ini ingin menyampaikan tausiah mengenai mengenal alam kubur. Yang sering alam kubur ini dikenal dengan alam barzah. Apa itu alam barzah? Kalau kita mengacu dalam surat Ar-Rahman, barzakhul la yabghiyan, yaitu di situ ada air tawar dan ada air asin, dan di tengah-tengahnya ada barzakh, yaitu penyekat yang kedua air itu tidak pernah bertemu. Artinya kalau kita mengacu dalam surat Ar-Rahman, arti barzakh itu adalah penyekat. Maka kalau kita artikan alam barzakh, alam yang menyekat antara alam dunia dan alam akhirat. Para ulama sepakat bahwa orang yang telah berada di alam kubur yang dikenal dengan tadi alam barzakh atau alam penyekat itu, maka orang yang sudah wafat di alam kubur itu, dia bisa melihat apa yang terjadi di dunia, apa yang dilakukan oleh istri atau suaminya yang masih hidup, atau anak-anaknya. Begitu pula dia melihat tentang alam akhirat, ada surga, ada neraka. Tetapi yang kita ingin bahas bukan lagi alam dunia, bukan lagi alam akhirat. Sudahkah kita berpikir besok ketika kita mati itu kita akan kembali kepada Allah, dan sebelum kita itu berada di alam akhirat, maka Allah biarkan kita hidup di alam barzakh. Dan kehidupan alam barzakh ini lebih panjang, lebih lama ketimbang kita hidup di alam dunia ini. Dan ketika kita sudah berada di alam kubur atau alam barzakh itu, maka kita tidak bisa berkomunikasi dengan anak, istri, atau suami, atau keluarga kita yang ada di dunia. Kita hanya bisa mendengar, kita hanya bisa melihat apa yang mereka lakukan. Ketika mereka itu beramal soleh, beribadah, melakukan ketaatan, menjadi anak yang takwa, kita akan tersenyum. Karena itu bagian dari amal soleh kita, yang terus setiap kali anak kita, istri kita, suami kita melakukan amal perbuatan yang baik itu, dia mendapatkan pahala. Maka kita pun yang sudah di alam barzakh terus mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguhnya kamilah yang menghidupkan kamu dari mati menjadi hidup. Setelah kau hidup, kami akan mencatat semua amal perbuatanmu, perkataanmu.
Kemudian setelah kau mati, maka akan kami simpanlah kitab catatan harianmu itu, dan juga kami akan mencatat apa yang kau tinggalkan. Kalau yang kau tinggalkan itu amal keburukan, amal kejahatan, maka apabila amalan itu mendatangkan bagi orang yang melakukannya dosa, kita pun akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, kalau peninggalan kita itu, yang kita tinggalkan itu adalah seperti amal jariah, membangun masjid, amal soleh, kita punya ilmu, kita ajarkan pada orang-orang lain, yang akhirnya orang lain itu bisa menjalankan ibadah, baik itu ibadah makhdoh, ghairul makhdoh, dia bisa mendatangkan manfaat hidupnya untuk orang lain, dan dia mendapatkan pahala, maka tanpa dia mengingat kita pun, karena ilmu yang kita ajarkan pada anak kita, pada keluarga kita, pada murid kita, dia mendapatkan pahala, kita pun akan mendapatkan pahala. Sudahkah kita berpikir mempersiapkan untuk kehidupan di alam barzah sebagai tempat transit kita, yang dimana kita akan bisa merasakan apakah kehidupan kita di akhirat nanti lebih baik dari dunia? Maka sangat tergantung ketika kita merasakan kehidupan kita di alam barzah itu semakin baik. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa salasatun." Apabila anak Adam itu mati, terputuslah semua amal perbuatannya, amal ibadahnya, amal yang mendatangkan pahalanya, kecuali apabila ketika dia hidup itu meninggalkan 3 amal. 1, shadaqatun jariyah. Yang kedua, amalun soleh au ilmu yuntafa'u bih, amal yang baik atau ilmu yang mendatangkan manfaat untuk orang lain. Dan yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak yang kita tinggalkan dia menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kita. Itulah yang meringankan dan mendatangkan, menjadikan kehidupan kita di alam kubur, di alam barzah lebih baik ketika kita itu berada di alam dunia. Tetapi kita tunggu sejenak karena ada yang lewat di belakang saya ini. Pemirsa Elsita TV, kita teruskan kembali. Maka ketika kita mengingat pelajaran hadis ini, selama kita hidup ini, kita punya amal jariah, itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Luas dan sempitnya tempat tinggal kita di alam barzah sangat bergantung amalan kita, terutama amal jariah ini. Maka kalau kita mendapatkan hadis, man bana masjidan banallahu baitan fil jannati, siapa orang yang membangun masjid, menjariah untuk masjid, untuk membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Jadi ini ayat sangat jelas, karena mereka sudah memang membangun rumah. Tidak mungkin ketika dia dikubur itu kuburnya menjadi sempit. Apa benar ada siksa kubur? Buat ahli sunnah wal jamaah, kita memahami betul tentang hadis Nabi, dan hadis ini sahih. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ini ada siksa kubur. Jadi kalau kita gali kubur orang itu, nggak ada bedanya antara orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di kubur atau di akhirat dengan orang-orang ahli maksiat. Kubur itu adalah bukan yang itu, tapi dia sudah ditaikkan ruhnya itu ke alam barzah, di mana dia bisa melihat. Kalau di kubur nggak bisa melihat orang yang hidup di dunia. Dia pasti ada di tempat yang lebih tinggi yang bisa melihat ke sana kemari.
Ya, nah disinilah kita bisa menganalogikan orang yang mati itu, karena kematian itu bisa menjadi alam tempat kita istirahat, artinya kita berhenti dari kesibukan dunia dan akan merasakan kenikmatan kehidupan hasil dari karya kita, amal saleh kita di dunia. Karena hadis Nabi tadi mengatakan, kalau kita ini punya amal jariah, ya pasti sudah ditempatkan di tempat dibangunkan kita itu rumah di surga dan kita bisa nikmati. Maka kalau Nabi mengatakan al-mautu lis-solihina istirahatun, mati itu bagi orang yang soleh adalah peristirahatan. Maka kalau kita lihat bahasa-bahasa barat itu, kubur itu tempat peristirahatan. Memang itulah bagi orang yang beriman dan penuh amal soleh. Berbeda dengan ahli maksiat. Begitu dia mati, mulailah di situ dia awal merasakan siksa di alam kubur itu yang Nabi sendiri tadi berlindung. Hadis lain yang menerangkan juga ada siksa kubur itu, ya. Kalau ada orang mati, maka dia diratapi oleh keluarganya. Maka itu bagian dari tanda bahwa orang yang ada di alam barzah itu karena tangisan, kena ratapan orang yang mencintainya itu menyebabkan dia disiksa. Itu jadi diperdebatkan lagi. Pemirsa El Sinta TV, oleh karena itu dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan, ya, maka ketika kita itu mengenal alam barzah ini adalah alam yang dimana kita itu seperti layaknya kita itu menonton pemirsa di televisi melihat saya. Saya bisa menyampaikan apa yang saya ucapkan, tapi Anda yang ada di luar sana, pemirsa ini tidak bisa kan berkomunikasi saat ini dengan saya. Dan analogi kehidupan di alam kubur itu, kalau kita mendalami tentang doa anak soleh, ya, doa orang-orang soleh, amalan kita yang bisa meringankan, kita bisa melihat. Saya suatu ketika itikaf di masjid Ciloto, itu agak jauh, ya. Pada hari ke-7 itu saya punya kawan nggak enak makan. Kadang-kadang kalau berbuka dia menangis, padahal saya juga dikirimkan makanan. Anak-anak saya sampai ngobrol berbincang di situ. Saya kasih makan, tapi dia melihat saya bisa berbincang dengan anak saya, dengan istri saya, dia makin menjadi sedihnya. Saya penasaran, ada apa sebenarnya? Apakah kamu sudah tidak betah? Apa menyesal ikut itikaf? Dia bilang tidak, Ustadz. Tapi saya mendapatkan pelajaran yang paling berharga. Ini baru saya berada di dalam masjid, tidak boleh keluar. Anak dan istri saya tidak ada satupun yang menjenguk saya, dan saya sedih. Bagaimana besok kalau saya mati, anak saya nggak ada yang berdoa untuk saya, anak saya tidak ada yang mengirimkan pahala dari amal perbuatan, amal saleh yang saya ajarkan kepadanya. Tentu itu yang membuat saya lebih sedih. Saya ingat kalau saya nanti dikubur seperti saat ini, anak saya nggak ada yang ingat, anak saya nggak ada yang peduli, anak saya itu nggak ada satupun yang mereka itu mau menghibur saya. Padahal saya tahu semua mereka itu hidup ini fasilitas saya, fasilitas yang saya berikan kepadanya dari hasil jeripaya saya. Bagaimana kalau sudah mati? Sekarang saya masih bisa berkomunikasi, masih bisa punya HP. Karena saya ingin menjaga adab itikaf saya tidak berhubungan, saya hanya bisa menangis. Itulah analogi orang yang beritikaf tidak bisa keluar kemana-mana ketika orang itu punya anak, punya istri, tapi masa dia itikaf tidak pernah ada satupun yang datang untuk membawakan makanan ataupun menghiburnya. Nah, kematian itu karena dia bisa melihat kita yang masih hidup. Orang yang di alam barzah itu bisa melihat, cuman kita yang tidak bisa melihat. Kalaulah kita itu bisa melihatnya, dalam hadis Nabi dikatakan, kalau kau bisa mendengar orang yang soleh itu berada di pembaringan,
pasti akan kau kuburkan dia secepatnya. Dan kalaulah tahu kamu melihat ada azab kubur di dalam itu, maka pasti engkau tidak akan sanggup hidup lagi. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kehidupan di alam kubur itu, bahwa alam yang di alam kubur itu bisa melihat kita yang masih hidup dan selalu mengharapkan kapan saya didoakan, kapan anak saya itu berjariah untuk kepentingan saya, kapan anak itu juga beramal soleh dengan ilmu yang saya ajarkan. Inilah pelajaran yang berharga buat kita, agar kita selalu sebelum kita itu hijrah ke alam barzah, maka terlebih dahulu kita pikirkan sekarang, kafa bil mauti mau'izatun. Cukuplah kematian yang tercinta sebagai pelajaran buat kita, dan kita tunggu sejenak. Pemirsa El Sinta TV, insya Allah kalau kita itu sudah mempersiapkan diri untuk di alam akhirat dengan penuh amal soleh, dengan penuh jariah harta yang sesungguhnya yang menjadi milik kita, itulah harta yang kita jariahkan. Kenapa? Kita lihat tutfa'ul mayyiti salasatun. Karena kalau besok kita itu mati, yang mengikut ke kubur kita itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga kita ikut ke kuburan. Yang kedua, juga kita tahu ya, harta kita dibawa ke kuburan. Dan yang ketiga, amal kita pun ikut ke kuburan. Wa yarji'u isnani wa yabqa wahidan. Dan 2 harta yang dibawa ke kubur itu akan dibawa pulang. Anak-anak kita, istri kita, suami kita, atau keluarga kita yang tercinta yang bilang, selalu mengucapkan I love you, saya cinta kepadamu. Tapi begitu kubur kita sudah ditinggikan 1 jengkal dan sudah rapi, semuanya mereka itu akan meninggalkan kita. Kata Nabi, wa yabqa wahidan. Hanya 1 yang akan menemani kita. Apa itu? Amalus saleh, yaitu amal yang saleh. Maka kalau kita nggak punya amal soleh, tentu amal yang jahat. Nah, kalau kita punya amal soleh, itulah yang menjawab semua pertanyaan di alam kubur kita. Itulah semua yang akan memberikan keringanan beban kita, yang melapangkan kubur kita, yang membuat kubur kita itu kita hidup di alam barzah terang benderang, dan membuat kita di dalam kubur itu dengan penuh kenikmatan. Tetapi kalau kita mati membawa amal-amalan yang buruk, maka di alam kubur kita hidup lebih buruk dari di dunia ini. Bukankah dalam doa Nabi itu ketika ada orang yang sakit keras, Nabi itu mendoakan kepada kita, Allahumma ahyilahu ma kanatil hayatu khairan lahu. Ya Allah, berikanlah kehidupan kalau masih ada kebaikan, wa tawaffahu ma kanatil wafatu khairan lahu. Tetapi berikanlah dan matikanlah ia jika kematiannya itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik di alam barzah ketimbang dia hidup di dunia ini. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis Nabi ini, begitu banyak kita diperintahkan untuk mempersiapkan masa hidup kita itu untuk kehidupan di akhirat, dan included sebelum kita ke akhirat itu ada namanya kehidupan tadi alam barzah. Maka betapa sedihnya, betapa nistanya kehidupan kita kalau Allah membayangkan semua orang yang begitu mati di alam kubur itu dia menyesal dalam hidupnya, seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah anak-anak dan hartamu menjadikan kamu terlena, menjadikan kamu lupa mengingat Allah akan kehidupanmu di alam barzah, akan kehidupanmu di alam akhirat.
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kalau kamu gara-gara anak, gara-gara jabatan, gara-gara ngurusin dunia kamu lupa mempersiapkan dirimu untuk kehidupan di alam barzah dan di alam akhirat ini, jadilah kamu orang yang rugi. Dari itu, sisihkanlah waktumu, sisihkanlah hartamu untuk beramal soleh, untuk bersedekah jariah. Jangan sampai kamu berteriak setelah mati. Kau merasakan sempitnya kuburan, gelapnya kuburan. Kau merasakan hanya ada kesedihan di alam barzahmu. Dan kau mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa sadaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, hidupkanlah aku karena aku ingin menjadikan diriku orang yang saleh. Karena aku ingin mensedekahkan, menjariakan harta-hartaku. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Cukuplah, karena apabila kematian itu sudah datang, saatnya aku akan memperlihatkan kepadamu apa yang sudah engkau kerjakan waktu kau hidup. Ini menandakan ayat ini semua orang mati itu menyesal. Menyesalnya karena dia tidak atau kurang mempersiapkan untuk kehidupan di alam barzah yang ternyata hanya amal saleh, anak-anak yang saleh, dan juga anak-anak yang mau mendoakan kepadanya. Itulah yang menjadi kebanggaannya. Pemirsa Elsita TV, ini adalah pelajaran buat kita. Maka kalau ketika Nabi ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, man kais fi aisihi, siapa orang yang bijak dalam hidupnya itu? Nabi menjawab, orang yang selalu memperuntukkan kehidupannya untuk mempersiapkan dirinya itu hidup di alam barzah dan di alam akhirat. Ingatlah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempatnya kita berikhtiar untuk memperkaya diri untuk kehidupan akhirat, bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk mengejar jabatan. Semuanya itu kita dipersetan oleh nafsu kita yang tidak mau mengerti tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Bukankah kita tahu wamal hayatid dunya illa mata'ul ghurur? Apalah artinya kesenangan dunia? Semua kesenangan yang menipu. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa saja yang kau peruntukkan dalam hidupmu untuk dirimu mencari kesenangan dunia, itu akan sirna. Tapi apa saja yang kau peruntukkan dalam hidupmu itu untuk kepentingan akhirat, maka itulah yang kekal selama-lamanya. Dan kelak ketika kita akan berada di alam akhirat itu, kalau kita membawa amalan-amalan yang saleh, maka ketika dunia dikiamatkan ini, kita sudah akan bertemu dengan semua sanak famili kerabat kita. Dan bahkan semua manusia itu ketika dibangkitkan, dia akan mencari pemimpinnya. Dan dia akan mencari temannya. Dan dia akan mencari keluarganya. Semua saling mengenal. Bahkan nanti kita ketika dibangkit dalam keadaan bugil semua, dan Allah akan berikan keistimewaan. Satu adalah para nabi, para auliaus salihin, para ahli Quran, para syahidin. Nah, itu yang akan mendapatkan pertama kali orang pakaian dari surga ketika dibangkitkan, dan dia akan menjadi orang-orang yang dikagumi oleh semua orang. Sehingga nanti mereka akan saling berbangga, saling memperlihatkan karena semua hasil amal perbuatan salehnya. Demikian pemirsa Elsita TV, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nasihatnya sebagai cemeti buat kita agar hidup jangan hanya mengejar kesenangan dunia, tapi ingat kehidupan dunia itu sebentar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.